Iya, ya, terima kasih Karini dan juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di Zoom. Pertama saya cek suara, suara saya cukup kah? Oke, Cukup, Pendeta Lucio, keren ya, banget. Oke, jelas. terima kasih. Ya, dan sangat bersyukur kita boleh belajar bersama-sama pada malam hari ini dalam kitab Roma pasal 3. Kita udah masuk di pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Oke. Saya minta salah satu dari kita bisa membantu membacakan ya. Silakan Pak Gun Sur, mungkin bisa menolong untuk membaca. Ya, baik. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, sudah. Terima kasih Pak Gunawan. Pak, iya Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Gunawan Ya, eh, terima kasih sudah kembali. membantu Pendeta membacakan. Lucia, ya. Ya, tema kita pada malam hari ini semua manusia berdosa. Mungkin tema ini muncul karena ada orang yang merasa dia tidak berdosa. Atau ada juga orang yang merasa orang lain tidak sempurna dan dia sempurna. Jadi kita perlu belajar bersama-sama eh, lewat Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Sebenarnya menurut saya teman-teman sudah belajar dari pasal 1 pendahuluan pasal 1 sampai pasal 2 sudah mendapat informasi yang menurut saya sangat jelas tentang latar belakang. Maka pada malam hari ini saya khusus akan membicarakan Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Oke, kita mulai di slide yang berikut. Iya. Karena judul kita semua orang berdosa, maka saya mulai dengan konsep dosa. Dosa menurut bahasa Yunani hamartia. Jadi kalau Paulus mempergunakan kata dosa sebenarnya dari terjemahan Yunani hamartia. Artinya melenceng dari tujuan atau sasaran yang benar atau melenceng dari kehendak Allah. Jadi kalau Perjanjian Lama mempergunakan hamartia, khususnya Rasul Paulus, sebenarnya ini mau berbicara tentang gagal mengenai sasaran. Atau kata hamartia, kata dasar itu biasanya digunakan oleh seorang pemanah dalam eh, memanah. Jadi seorang pemanah yang melesatkan panahnya dan tidak mencapai sasaran atau tidak sesuai dengan target begitu. Jadi hamartia ini digunakan awal dalam konteks olahraga di dalam kehidupan masyarakat Yahudi kuno, menggambarkan anak panah tadi yang tidak mengenai sasaran. Jadi ini menunjukkan bahwa kesalahan atau kegagalan dalam mencapai
tujuan yang seharusnya dicapai, begitu. Jadi, dosa sebagai kegagalan manusia dalam mencapai standar yang Allah inginkan. Kalau kita lihat kan Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23 berbicara tentang dosa seperti itu. Jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan salah, tapi kegagalan manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau standar Tuhan. Kalau saya baca standar Tuhan kan musuh dikasihi, dicintai gitu ya. Jadi kalau kita membenci berarti ini dosa, tidak sesuai dengan standar Allah. Begitu. Itu konsep dosa menurut Hamartia atau bahasa Yunani. Nah, kemudian kalau berdasarkan Kamus Gereja dan Teologi Kristen, bukunya warna hijau tua ya, buku baru ya. Itu mengatakan dosa itu adalah arus realitas yang menyeret manusia ke situasi dan kondisi hidup yang memberontak terhadap Allah, begitu. Jadi dosa eh, diartikan seperti itu. Jadi saya sengaja mengutip bahasa Yunani Hamartia yang digunakan oleh Rasul Paulus atau dalam penulis Perjanjian Baru dan juga konsep menurut Kamus Gereja dan Teologi Kristen sehingga kita bisa membandingkan antara kedua hal tersebut. Nah, kemudian Martin Luther berbicara tentang bagaimana manusia sadar bahwa dia tidak bisa tidak melakukan dosa. Nah, Martin Luther ucapkan dalam satu kalimat bahasa Latin, non posse non peccare. Eh, saya angkat ini karena Martin Luther itu tokoh reformator yang seringkali mengutip Roma dengan doktrin yang ada Bihunnya di habis ya, dalam Pak? Bihun. Roma untuk Oh, habis. menjelaskan kepada orang percaya atau umat pada saat itu tentang bagaimana keselamatan itu diperoleh melalui iman. Nah, seperti yang kita juga tahu ya bahwa muncul sola fide hanya oleh iman, sola gratia hanya oleh anugerah, sola scriptura hanya oleh Alkitab. Itu kan semboyan dari Martin Luther yang mau mengatakan bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik gitu, bukan karena Taurat, bukan dirinya sendiri, tetapi semuanya tuh dari iman. Nah, Martin Luther ini mengatakan non posse non peccare, maksudnya ada satu kesadaran sebenarnya dalam diri manusia bahwa manusia itu tidak bisa tidak melakukan dosa di dalam kehidupannya gitu. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam Roma pasal 7, Roma pasal 7 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Di situ dikatakan bahwa sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Uh, Menurut Paulus bahwa ternyata ada konflik antara keinginan rohani untuk mentaati Allah dan kelemahan dalam daging yang cenderung kepada dosa. Nah, saya pikir aku juga begitu. Misalnya, pengen lakukan ini, kok ini yang terjadi ya. Pengen buat yang Tuhan kehendaki, tetapi kenyataan yang terjadi bukan yang Tuhan kehendaki begitu. Jadi ada satu perjuangan besar di dalam kehidupan manusia. Itu yang disampaikan oleh Paulus ya dalam Roma pasal 7 ayat 22 sampai 23. Berarti kita bisa simpulkan bahwa dalam diri kita ada perjuangan untuk hidup benar sesuai kehendak Tuhan, tetapi perjuangan melawan dosa terus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya pada Allah. Nah, kita juga melihat dalam Roma pasal 3, pembacaan kita ini, ya, Paulus mengutip sedikitnya ada 7 ayat dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat itu dalam Roma pasal 3
Paulus mengutip eh, ayat 4, mengutip dari Mazmur 51 ayat 6, Roma 3 ayat 10 sampai 12, Paulus mengutip dari Mazmur 14, Roma 3 ayat 13a, dia mengutip dari Mazmur 5 ayat 10, Yeremia 5 ayat 16, Roma 3 ayat 13c, kutipan dari Mazmur 140 ayat 4, Roma 3 ayat 14, dia mengutip dari Mazmur 10 ayat 7, Roma 3 ayat 15 sampai 17, dari Amsal 14 ayat 6, Yesaya 59 ayat 7 sampai 8, Roma 3 ayat 18, dia mengutip dari Mazmur 36 ayat 2. Nah, kita bisa lihat di dalam Alkitab kita, di bawah ada catatan kaki. Catatan kaki ini menunjukkan bahwa, oh, Paulus mengutip dari Perjanjian Lama, begitu. Sebenarnya Paulus mengutip ini bukan tanpa dasar yang kuat atau bukan tanpa alasan ya, tetapi Paulus mengutip dalam Perjanjian Lama karena pertama Paulus ingin katakan nih kepada eh, orang-orang Kristen yang berada di Roma bahwa Injil itu adalah rencana Allah yang sudah sejak awal, begitu. Kemudian Paulus juga hendak meyakinkan orang Yahudi bahwa keselamatan oleh iman itu sesuai dengan dalam Perjanjian Lama, maksudnya bukan sekedar di apa ya, konsep baru begitu, tetapi itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Kemudian Paulus ingin menunjukkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma bahwa semua manusia berdosa. Jadi kalau pertanyaannya semua manusia berdosa, maka jawabnya iya gitu. Semua manusia berdosa dan manusia berdosa ini membutuhkan Yesus. Kemudian Paulus juga menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat dalam Perjanjian Lama. Paulus ingin menunjukkan kepada orang-orang Kristen di Roma, baik itu orang Kristen Yahudi dan bukan Yahudi, bahwa Perjanjian Lama dan Injil sebenarnya memiliki pesan yang sama gitu. Jadi bukan berbeda. Jadi tatkala Paulus mengutip ini dengan satu maksud yang sangat jelas. Nah, kemudian dalam kitab Roma kita juga membaca kondisi manusia di hadapan Allah. Nah, kalau kita lihat dalam pembelajaran Patibulum minggu yang lalu kan kita sudah dapat gambaran latar belakang yang sangat jelas bahwa orang Yahudi pernah diusir oleh Claudius pada tahun 49. Kemudian itu karena antara orang Yahudi sendiri mereka tidak punya satu konsep yang sama tentang Kristus gitu. Jadi ada yang menerima, ada yang menolak. Kemudian karena terjadi kekacauan di situ Claudius mengusir mereka tinggalkan Roma kan. Nanti setelah Claudius wafat 5 tahun kemudian tahun berarti 54 Masehi mereka kembali lagi ke Roma dan di sana terjadi hal yang mereka lihat berbeda. Artinya orang bukan Yahudi kan semakin berkembang menjadi besar dan di situ ada konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ada pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam kehidupan orang bangsa Yahudi, Kristen Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, maka Paulus mengemukakan sebenarnya mereka di hadapan Allah itu seperti apa gitu loh. Di dalam konflik dan pertentangan yang terjadi, Paulus menunjukkan kondisi mereka di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah gitu. Nah, pertama di sini saya melihat bahwa orang bukan Yahudi atau bangsa lain itu mereka juga berdosa, berdosa karena menyembah berhala dan mereka hidup dalam kefasikan. Itu kita sudah lihat sebelumnya. Kemudian Paulus mengatakan orang Yahudi bersalah karena mereka melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada mereka bukan supaya mereka bukan sebagai suatu standar keselamatan, tetapi hukum Taurat diberikan kepada bangsa Yahudi ini sehingga mereka bisa melihat bercermin tentang dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat begitu. Nah, kemudian yang berikut tidak ada yang bisa membenarkan diri melalui perbuatan baik dan melakukan hukum Taurat. Jadi ini kan yang terjadi. Persoalan yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen Yahudi dan bukan Yahudi membuat
Paulus mengatakan kepada mereka bahwa bukan karena perbuatan baik atau bukan karena mereka setia melakukan hukum Taurat, mereka dibenarkan atau diselamatkan oleh Tuhan, tetapi semuanya itu karena anugerah Tuhan. Kemudian yang berikut, kondisi manusia di hadapan Allah ini, semua manusia berada di bawah kuasa dosa, under sin. Dosa bukan hanya tindakan yang kita lakukan begitu, tetapi sebuah kuasa yang mengendalikan hidup manusia. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, bukan saja perbuatan atau tindakan kita, tetapi dosa itu Paulus katakan sebuah kuasa. Kuasa yang mengendalikan hidup kita manusia, sehingga Paulus katakan sebenarnya aku pengen melakukan hukum-hukum Tuhan, tetapi yang terjadi justru yang seperti ini begitu. Nah, kuasa yang mengendalikan manusia atau saya mau sebut kuasa dosa. Semua manusia berada di bawah kuasa dosa atau semua manusia berdosa. Nggak ada yang nggak berdosa. Nah, semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Dinyatakan Paulus dalam ayat ini, pasal 3 yang kita lihat, di mana Paulus berbicara pada ayat yang ke-10 bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia berdosa di hadapan Allah gitu. Sebenarnya lewat konsep ini kita dapat melihat atau bisa melihat dan memahami orang yang bersalah lewat kacamata Allah. Bukan kita membenarkan tindakan orang yang bersalah, tetapi paling tidak lewat kacamata Allah kita juga belajar untuk memaafkan dan memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Karena tidak ada manusia satu orang pun yang benar, artinya kita juga salah, kita juga nggak benar, kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti dilakukan orang lain kepada kita, gitu. Nah, kemudian manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini juga disampaikan oleh Paulus lewat ayat 10 ini untuk sebenarnya untuk memberikan satu doktrin bagi orang Kristen pada saat itu di kota Roma, sehingga mereka tidak berbangga diri seperti ayat 9 yang mengatakan bahwa, jadi bagaimana? Apakah kamu punya kelebihan? Apakah kamu mempunyai kelebihan daripada orang lain? Itu dalam terjemahan baru. Kemudian dalam TB2 kan, apakah kamu lebih baik daripada orang lain gitu. Nah, sebenarnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena kuasa dosa ini begitu melilit, mencekram dan kalau saya baca beberapa buku-buku teologi Kristen yang menyatakan bahwa dosa itu seperti kalajengking, waduh luar biasa ya, mematikan. Nah, eh, dalam ayat 10 ini Paulus katakan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, orang lain tidak bisa menyelamatkannya. Manusia dibenarkan, diselamatkan karena anugerah Allah, begitu kira-kira. Dan dalam ayat 11, Paulus katakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Berada di bawah kuasa dosa itu membuat manusia itu tidak berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah gitu. Berakal budi dalam pengertian tidak ada satu orang pun yang mengerti kebenaran itu dengan baik dan mencari Allah maksudnya tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengenal, mendekat, dan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Jadi kuasa dosa begitu mengikat, begitu menjerat manusia, sehingga manusia itu tidak mengerti kebenaran dengan baik dan tidak sungguh-sungguh mendekat, bersekutu dengan Allah. Sehingga kalau kita ada satu pertanyaan, misalnya Bapak Ibu Saudara, persoalan apa sih yang paling besar dalam kehidupan manusia?
Orang yang mungkin nggak punya keturunan akan katakan, wah nggak punya anak tuh, persoalan yang paling besar. Atau orang yang sedang kesulitan uang, ekonomi akan berkata, wah masalah paling besar itu adalah kesulitan uang, ekonomi. Atau orang yang sedang sakit dan belum sembuh, oh persoalan paling besar adalah uh, sakit penyakit. Tetapi waktu Yesus melihat kita, persoalan yang terbesar adalah dosa. Dosa itu persoalan yang paling serius, sehingga Allah datang ke dalam dunia dan menebus manusia dari melepaskan dari belenggu dan kuasa dosa tadi. Nah, semua manusia berada di dalam kuasa dosa, bawah kuasa dosa. Ayat 12 katakan bahwa kuasa dosa. Ayat 12 mengatakan bahwa menyeleweng. Menyeleweng itu sama dengan menyimpang dari jalan yang benar. Sudah tidak berada di jalan yang benar. Kemudian kuasa dosa membuat manusia itu dalam ayat 12 dikatakan tidak berguna. Tidak berguna sama dengan rusak. Dosa membuat manusia rusak dan tidak memiliki nilai apa-apa gitu. Nah, tidak ada yang berbuat baik menurut standar Allah. Nah, Paulus ungkapkan itu dalam Roma pasal 3 ayat 12. Kemudian dalam ayat 13 sampai 14 pengaruh berada di bawah kuasa dosa itu, Paulus menyebutkan bahwa kuasa dosa itu mempengaruhi perkataan. Dengan kalimat kerongkongan seperti kubur yang menganga atau kerongkongan itu seperti kubur yang terbuka. Itu melambangkan kematian, kehancuran, dan kebinasaan. Kita melihat bahwa luar biasa ya, dosa ini menghancurkan lewat perkataan. Dan berikut lidah yang merayu-rayu. Dosa itu melambangkan sesuatu yang manipulatif atau munafik, menipu dengan lidah yang merayu-rayu. Kemudian bibir yang mengandung bisa atau kuasa dosa itu membuat perkataan tuh melukai, menghancurkan orang, perkataan penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Lawannya tentu adalah kuasa kasih Allah yang kita tahu bahwa kalau hidup dikuasai oleh Allah, oleh Roh Kudus, maka yang eh, terjadi, yang keluar dari perkataan orang percaya adalah kata-kata yang mendukung, kata-kata motivasi, kata-kata penuh kasih yang terjadi. Jadi berbeda dengan manusia berada di bawah kuasa dosa ini. Kemudian yang berikut, mulut penuh sumpah serapah. Ternyata kuasa dosa mempengaruhi perkataan, dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus ini, saya boleh katakan bahwa sesuatu yang tanpa pengharapan sama sekali, sesuatu yang mematikan, sesuatu yang apa ya, uh, sangat bertentangan atau hamartia tadi. Oke. Nah, selanjutnya dosa itu merusak relasi. Jadi tidak saja perkataan-perkataan yang mematikan seperti sebelum saya sampaikan, tetapi dosa itu merusak relasi. Dari ayat 15 di situ mengatakan kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Artinya pengaruh kuasa dosa membuat manusia cenderung melakukan kejahatan dengan cepat tanpa pikir panjang. Jadi tidak berpikir panjang, cepat sekali mengambil keputusan-keputusan dalam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kemudian dalam ayat 16 dikatakan keruntuhan dan kemalangan. Mereka ditinggalkan di jalan mereka. Keuntungan dan kemalangan mereka ditinggalkan di jalan mereka. Artinya dosa itu merusak diri sendiri atau pelaku, ya, korban, orang lain. Jadi tatkala dosa itu terjadi atau dilakukan oleh seorang, bukan aja orang lain yang rusak atau korban, tetapi orang yang melakukan dosa itu juga mengalami hal yang serupa.
Kemudian, dan jalan damai tidak mereka kenal dalam ayat 17. Artinya hidup penuh dengan konflik. Jadi kita melihat bahwa dosa itu merusak relasi manusia dengan manusia, dan juga dosa merusak relasi manusia dengan Allah. Rasa takut pada Allah tidak ada pada mereka. Tidak menghormati Allah atau Tuhan, dan membiarkan diri dipimpin oleh diri sendiri. Padahal kalau kita ingat pada waktu hukum Tuhan diberikan kepada Musa, 10 hukum Tuhan, di situ berbicara bagaimana relasi antara manusia dan Allah, dan relasi antara manusia dan manusia harus dipelihara dengan baik dalam kehidupan orang-orang yang percaya, begitu. Tapi pengaruh dari kuasa dosa ini justru merusak relasi, menghancurkan relasi yang mana Tuhan telah menyatakan kepada manusia untuk hidup berelasi dengan baik kepada Allah dan juga kepada sesama. Nah, kemudian saya tiba pada kesimpulan. Kesimpulannya saya lihat di ayat 19 dan 20. Di ayat 19 dan 20 ini dikatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan supaya seluruh dunia berada di bawah penghakiman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi lewat ayat 19 dan 20 ini, Paulus mau katakan bahwa sekali lagi ini, hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, begitu. Dan hal ini kan diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi, bahwa mereka mendapat Taurat dan bagi mereka Taurat itu menyelamatkan mereka. Kemudian Paulus berikan satu konsep dengan memperbandingkan perjanjian lama bahwa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Dan tidak ada manusia yang benar berdasarkan usahanya sendiri gitu. Kemudian yang ketiga dikatakan keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus. Jadi dalam menulis surat Roma ini, Paulus menonjolkan sebenarnya, Paulus mengangkat Yesus sebagai juru selamat bagi orang Yahudi dan juga orang-orang bukan Yahudi. Untuk mereka percaya kepada Injil dan percaya kepada Yesus. Karena hukum Taurat maupun perbuatan baik yang mereka lakukan itu tidak menyelamatkan mereka. Jadi kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini, Kak Rini. Ya, terima kasih Pendeta Lucia penjelasannya yang begitu jelas. Jadi di sini memang di Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat 20 ini Paulus memang benar-benar keras ya Bu Lucia di sini mengatakan bahwa Oke. memang semua orang berdosa. Jadi jawabannya tuh memang kita semua berdosa ya Bu Lucia ya. Dari jawabannya tadi apakah semua manusia adalah orang berdosa gitu. Jadi jawabannya Iya. ya kita semua berdosa. Jadi tidak ada dosa kecil, dosa besar, kita semua telah berdosa. Tetapi oleh karena anugerah dari Tuhan melalui Tuhan Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah, dosa kita ditebusnya ya. Nah, sekarang Pendeta Lucia kita akan diskusi. Mungkin juga ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silahkan atau mau menambahkan berkaya di persidangan.